Selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita sekalian. Bersama mari kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita melangkah menjalani hari ini dengan segala aktivitas kita di dalamnya. Mari bersama kita muliakan Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Baru 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku syarat beban, ada damai sejahtera berkat. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon hikmat melalui pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami di pagi ini, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat 20 berada di bawah judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, supaya hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain
beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan menjanjikan berkat. Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan kemiskinan dalam hidup umatnya. Sejak Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, meskipun mereka tidak minta, tetapi Tuhan menyediakan buat mereka Taman Eden. Demikian pula setiap kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai Bapa, tentu Dia menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Injil Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Bukankah rencananya jelas? Hanya disayangkan, banyak orang yang salah menafsirkan arti kelimpahan seperti yang Tuhan Yesus janjikan itu. Mereka berpikir, jika hidup berkelimpahan pasti menjadi kaya seperti orang dunia. Penafsiran yang demikian ini perlu diluruskan. Sebab maksud kelimpahan yang sebenarnya adalah kesanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Tuhanlah yang akan mencukupkan kebutuhan itu, baik untuk keperluan jiwa, tubuh, dan roh kita. Memang, seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit, Dia mengajar di antaranya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Lalu apakah miskin di sini bertentangan dengan kelimpahan seperti janji Tuhan Yesus? Sama sekali tidak, saudara. Justru disinilah Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih kaya dari Allah. Ada juga orang yang berpikir, terserah pada Tuhan saja. Apakah Dia akan membuat kita berkelimpahan atau tidak? Diberkati atau tidak? Ini juga bukan pemikiran yang bijaksana. Sebab bagaimanapun juga Allah sudah memberikan kepada kita janji-janji berkat. Tinggal bagaimana sikap kita terhadap janji-janji Allah itu. Kita mau menunggu saja atau kita akan melakukan perintahnya? Firman Tuhan selalu menuntun kita untuk mengerti bagaimana harus berbuat untuk mendapat berkat dari Tuhan. Yosua 1 ayat 8, Alkitab mencatat, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi saudara, jelas sekali, ada aturan-aturan yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya diam. Maka semua janji Tuhan dan segala berkat-Nya akan menjadi milik kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih kami diingatkan bahwa seperti apapun kami beraktivitas tanpa Tuhan, maka kami tidak akan memperoleh apa-apa. Kami mengimani janji-Mu Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber berkat.
Karena itu topanglah kami ketika kami mengangkat tanggung jawab dan pekerjaan kami, usaha, dan berbagai-bagai kegiatan yang Engkau perkenan untuk kami lakukan. Jangan biarkan kami, Tuhan, untuk mengandalkan diri kami, sebab tanpa Tuhan kami akan binasa. Berkati kami, Tuhan, di tengah keluarga bersama seluruh anggota keluarga kami, baik yang beraktivitas di luar rumah dalam pekerjaan karena harus melakukannya di tempat kerja, atau yang beraktivitas di rumah di dalam berbagai pekerjaan, di dalam pendidikan buat anak-anak. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami bersyukur hari ini merupakan hari terakhir anak-anak kami mengikuti semester pendidikan kelas. Tuhan kiranya memberkati jeripaya mereka untuk boleh menikmati hasil ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam mereka berjuang. Bapa kami di sorga, kami berdoa Engkau memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau memberkati mereka, kekasih-kekasih kami yang sedang terbaring di atas tempat tidur, dan atau mungkin mereka duduk tetapi mereka merasa kesakitan. Juga kami mendoakan yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat banyak yang sedang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada masalah kami yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Dan karena itu, tolonglah kami semua supaya kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa, persoalan di tengah pandemi COVID-19, kami doakan bahkan persoalan dunia sekitaran adanya virus corona itu. Kami mendoakan para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, tenaga medis, dokter dan perawat, bahkan para relawan. Sebagai anak bangsa, ajarkan kami Tuhan untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada setiap aturan yang mestinya kami lakukan demi memutuskan penyebaran virus corona itu. Peliharakan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami terus beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya Tuhan kami muliakan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat menjalani hari ini dalam berbagai aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.